Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sekolah YouTuber. Seperti biasa kita akan kembali membahas seputar YouTube. Video kali ini kita akan mencari kata kunci ataupun keyword tanpa menggunakan aplikasi. Yang mana keyword ini sangat penting untuk kita pasang di bagian judul video kita, kemudian di bagian deskripsi dan juga di bagian tag. Untuk supaya video kita itu mendapatkan ranking ya di penelusuran YouTube, kemudian video kita itu bisa direkomendasikan oleh YouTube. Tentunya ketika video kita sudah direkomendasikan oleh YouTube, maka otomatis video kita itu akan semakin banyak ditonton, semakin banyak mendapatkan jam tayang, semakin banyak mendapatkan views, dan tidak mustahil semakin banyak mendapatkan subscriber. Oke, lalu bagaimana cara mendapatkan keyword ataupun kata kunci, cara mencari kata kunci yang pas, yang paling banyak dicari oleh orang tanpa menggunakan aplikasi? Simak tutorialnya berikut ini. Oke teman-teman, untuk mendapatkan kata kunci yang akan kita pasang di bagian judul maupun video kit maupun deskripsi video kita yang pertama masuk ke browser ya. Di sini kita contohkan menggunakan Google Chrome. Kemudian di penelusuran kita ketikkan Google Trend seperti ini ya. Ketikannya Google Trend seperti ini ya. Kalau sudah kita lakukan pencarian dan di sini ada Google Trend, lalu kita klik saja yang bagian Google Trends. Dan tampilan awalnya seperti ini teman-teman. Kita ubah dulu tampilannya, kita ganti ke mode desktop, kita klik titik 3 di bagian kanan atas, lalu ubah ke situs desktop ya. Dan tampilannya akan berubah seperti ini, seperti di layar komputer ya. Dan di sini teman-teman bisa cari kata kunci apa yang akan dipasang di video kita. Saya contohkan di sini. Saya contohkan cara mendapat subscriber, misalkan seperti ini teman-teman ya. Ini hanya sekedar contoh, nanti teman-teman sesuaikan sendiri kata kunci apa yang teman-teman butuhkan. Kemudian kita lakukan pencarian. Dan di sini ada grafiknya teman-teman ya, ada grafiknya ya. Jadi seperti ini, ketika naik itu berarti pencariannya sedang tinggi. Di bagian bawah juga ada nilainya ya, nilainya 100 ya. Kemudian di sini di bagian atas ada tulisan negara yaitu Indonesia, kemudian 12 bulan terakhir, ada semua kategori, kemudian ada penelusuran web. Di bagian 12 bulan terakhir kita klik, kita ubah dulu ke 7 hari terakhir ya. Artinya 7 hari terakhir ini yang masih baru-baru ini ya. Dan ini hasil penelusuran daripada cara mendapat subscriber ya teman-teman. Cara mendapat subscriber, penelusurannya seperti ini ya nilainya. Kemudian kita juga bisa bandingkan dengan kata kunci yang lain yang mirip ataupun yang masih sesuai dengan cara mendapatkan subscriber ya. Di sini ada klik, ada tambahkan ya, ada plus bandingkan. Kita klik di sini. Lalu kita cari lagi kata kunci perbandingannya ya. Kita cari kata kunci perbandingannya. Kalau ini kan cara mendapat subscriber. Sekarang kita coba cara menambah subscriber misalkan. Kemudian kita lakukan pencarian. Dan di sini bisa teman-teman lihat grafiknya. Cara menambah subscriber itu yang berwarna merah berarti ya. Grafiknya itu sangat banyak sekali naik. Artinya secara keseluruhan kata kunci cara menambah subscriber itu lebih bagus, lebih baik dibandingkan cara mendapatkan subscriber, teman-teman, seperti itu. Sekarang kita coba lagi. Di sini teman-teman bisa beberapa kali bandingkan ya. Kita cari lagi perbandingannya. Perbandingan yang masih mirip-mirip dengan kata kunci tersebut, mana yang paling tinggi, itulah yang akan kita pasang nanti di bagian judul, teman-teman. Sekarang kita di sini coba cari lagi cara mendapat
1000 subscriber misalkan seperti ini ya. 1000 subscriber. Kemudian kita lakukan pencarian. Jadi nanti kita bisa lihat perbandingannya teman-teman. Dan di sini perbandingannya sangat rendah ya. Cara mendapat 1000 subscriber itu yang berwarna kuning perbandingannya sangat rendah, berarti tidak bisa kita gunakan. Ya usahakan kita cari yang grafiknya tinggi ya. Yaitu di sini kalau untuk kata kunci ini cara menambah subscriber itu lebih bagus ya grafiknya menurut Google Trend ini. Kemudian kita juga bisa scroll ke bawah, di bagian bawah. Di sini ada penilaian juga teman-teman. Nah, di sini ada cara menambah subscriber YouTube ya. Di sini nilainya tinggi, nilainya 100. Kemudian cara menambah subscriber gratis. Di sini ada nilainya 77. Otomatis kita bisa cari kata kunci yang paling banyak digunakan oleh orang lain, yang banyak dicari oleh orang lain untuk pasang di bagian judul video kita. Itu yang pertama teman-teman. Sekarang kita kembali, kalau ini kan kita cari untuk kata kunci judul ya, untuk kata kunci judul. Sekarang kita cari kata kunci untuk dipasang di bagian deskripsi teman-teman. Kalau ini kita menggunakan Google Trend, sekarang kita ganti di sini kita ketik keyword setter seperti ini ya teman-teman ya, setter ya. Nah, tampilan seperti ini. Kemudian kita cari, scroll ke bagian bawah sedikit, dan di sini ada keyword setter ya, keyword tools. Nah, kita klik di bagian sini. Kalau tadi di Google Trends itu kita mencari kata kunci untuk kita pasang di bagian judul. Tetapi di keyword setter ini kita akan mencari kata kunci yang akan dipasang di bagian deskripsi maupun di bagian tag ya teman-teman ya. Dan ini adalah tampilan beranda keyword setter teman-teman ya. Untuk mencari kata kuncinya di bagian enter your keyword ini kita klik di bagian sini. Kemudian kita cari kata kunci yang tadi ya. Cara menambah subscriber YouTube misalkan seperti ini. Kemudian kita klik start. Ya. Dan di sini akan bertambah terus teman-teman, akan bertambah terus. Di sini teman-teman bisa lihat, di sini sudah 23 ya, sudah 23 kata kunci, 25, 26 ya. Di sini akan bertambah terus kata kuncinya sebanyak mungkin ya, bahkan sampai ratusan kata kunci akan muncul di sini. Ketika kita sudah merasa cukup, dengan kata kunci yang disarankan ini, kita tinggal klik stop teman-teman. Kita klik stop ya. Nah, dan di sini kita bisa lihat kata kunci ini banyak sekali ya kata kunci daripada cara menambah subscriber YouTube ya. Jadi di sini kita caranya kita save terlebih dahulu ya. Dan tampilannya seperti ini teman-teman. Di sini kita bisa pilih kata kunci yang mana yang akan kita gunakan. Kemudian yang sekiranya kata kuncinya tidak cocok ataupun tidak relevan, kita bisa hapus dulu di sini teman-teman. Misalkan ini cara menambah subscriber YouTube dengan robot ya. Ini kata kuncinya menurut saya kurang pas. Bisa kita klik saja di bagian yang akan ini kita klik. Kemudian kita hapus ya. Kita hapus seperti ini. Kita hapus. Kita pilih lagi mana yang kira-kira kurang cocok ya ataupun kurang relevan. Kalau sekiranya sudah cocok ataupun kata kuncinya bisa kita gunakan semua, dan caranya di sini kita tinggal salin aja teman-teman. Caranya kita klik tekan lama ya, kemudian kita pilih seperti ini. Kita pilih seperti ini ya teman-teman. Kita pilih seperti ini, kemudian kita klik salin ya, salin. Dan kata kunci ini sudah tersalin semua teman-teman. Untuk memasangnya kita kembali ke home. Lalu kita masuk ke YouTube Studio kita ya. Masuk ke YouTube Studio seperti ini. Dan kita cari video mana yang akan ditambahkan kata kunci tersebut. Misalkan tadi kan seputar cara menambah subscriber ya.
Di sini saya contohkan di video ini ya, cara mendapat subscriber YouTube. Kita klik saja di bagian judulnya, lalu kita klik logo pensil di bagian atas, dan di sini kita klik di bagian deskripsi. Lalu di sini tinggal kita tambahkan saja teman-teman. Tinggal kita tambahkan di bagian bawah misalkan ya. Karena tadi sudah disalin, sudah di copy, maka tinggal kita paste di sini ataupun tempel. Dan kata kunci yang tadi sudah tersalin semuanya di sini teman-teman, bisa lihat ya, bisa dibaca ya. Kata kunci tersebut sudah tersalin di sini. Kemudian setelah itu tinggal kita simpan ya, tinggal kita simpan, dan kata kunci tersebut sudah tersimpan di bagian deskripsi video kita. Jadi itu teman-teman tutorial kita kali ini, cara mendapatkan kata kunci ya. Kata kunci menurut saya yang tadi itu sangat membantu sekali, karena sekali kita ketik pilihan kata kuncinya itu muncul sampai ratusan ya, sampai sebanyak mungkin, dan kita bisa seleksi kata kunci mana yang akan kita gunakan, kemudian mana yang sekiranya tidak perlu. Jadi seperti itu teman-teman tutorial kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.